Selamat pagi, umat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di Seduh, Senin Teduh pagi ini. Umat Tuhan yang dikasihi, kita akan membaca kitab suci pada hari ini. Sebelum kita membaca kitab suci, kita berdoa. Tuhan yang maha baik, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh bertemu kembali, di mana kami boleh membagikan firman Tuhan melalui seduh. Biarlah Tuhan berfirman kepada kami agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan firman-Mu ini juga boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan 20. Kita baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan 20. Jadi siapa yang baru dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu di dalam didamaikan dengan Allah. Judul seduh pagi ini adalah menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru. Hidup baru dalam Kristus adalah sebuah transformasi spiritual dan moral, di mana seseorang setelah percaya kepada Yesus meninggalkan pola hidup yang lama, yang berdosa, yaitu manusia lama, dan menggunakan manusia baru yang telah disesuaikan dengan karakter Kristus. Hal ini melibatkan pembaruan pikiran, hati, dan perbuatan yang harusnya dipimpin oleh Roh Kudus dan berakar pada kebenaran dan kekudusan, serta bertujuan memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, makna hidup baru itu apa ya? Hidup baru artinya manusia lama yang telah berlalu dan datang manusia yang baru, yaitu dengan identitas anak Allah. Kita ini disebut anak Allah karena kita telah diperbaharui oleh Allah itu sendiri. Dan meninggalkan manusia lama, membuang kepahitan, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan lainnya. Lalu mengenakan karakter Kristus. Bagaimana cara mengenakan karakter Kristus? Yaitu dengan menunjukkan buah-buah roh, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembut, dan sabar. Pola pikirnya apa yang harus diubah? Kita harus berpusat pada Kristus itu sendiri. Tidak mengejar kepuasan duniawi, dan tetap mencari kehendak Tuhan. Hidup dalam kebenaran apa ya? Bukan hanya berubah luarnya saja, tetapi harus berubah dengan nyata dari hati yang telah diperbaharui oleh Allah. Bertumbuh dalam hidup baru, yaitu menyediakan diri kita untuk terus setia membaca firman Tuhan dan bersekutu bersama umat Tuhan. Bersedia untuk dipimpin Roh Kudus, bergantung sepenuhnya hidup kita dengan Roh Kudus. Percaya bahwa Roh Kudus menuntun kita untuk selalu menjalani hidup yang baru. Lalu, mematikan keinginan daging. Kita ini manusia yang seringkali keinginan duniawi itu lebih dahulu
dibandingkan dengan keinginan apa yang dimau oleh Tuhan. Kita meninggalkan hal-hal duniawi, dosa, dan lain-lain. Caranya, kita harus punya komitmen janji kepada Tuhan. Hidup baru meninggalkan dosa lama, ikut Tuhan, taat berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan bersedia dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup baru itu nggak mudah, karena nggak setahun sekali kita hari ini hidup baru, setahun lagi baru berubah hidup baru lagi, tidak. Tapi harus dijalani bersama Kristus itu setiap hari, setiap saat. Bahwa kita ini telah diperbaharui dan dipercaya, dan mempercayakan hidup kita kepada Roh Kudus untuk terus setiap saat diperbaharui dan bersedia untuk melayani. Selain itu, komitmen kita pada pembacaan kita adalah menjadi panggilan atau menjadi duta perdamaian. Nggak mudah menjadi duta perdamaian, karena kadangkala hati kita sendiri masih bertikai. Hati kita sendiri masih penuh dengan dengki, iri, marah, dan sebagainya. Jadi untuk menjadi duta pendamai, harus berdamai dulu dengan diri kita. Gimana caranya? Bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita untuk disiapkan menjadi duta pendamaian. Nggak mungkin bagi dunia, tapi bagi keluarga kita, anak suami kita, atau bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi pendamai, dari hal-hal kecil kita bisa mulai, lalu ke hal-hal yang besar, yang bisa nanti dipercayakan oleh Tuhan. Hidup baru juga harus nyata, mempunyai relasi atau hubungan dengan orang banyak, dan siap untuk bersaksi. Hidup baru itu harus punya hubungan sesama dengan sesama yang baik, dan harus siap untuk bersaksi, karena itu adalah yang diinginkan Kristus. Setelah hidup baru, siapa kita untuk bersaksi bahwa kita adalah pengikut Kristus? Bisa dinyatakan dalam tingkah pola hidup kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, di mana kita berada, sehingga orang lain yang ada di sekitar kita bisa melihat bahwa kita sudah menjadi baru dan sudah diselamatkan oleh Kristus dan siap untuk dituntun oleh Roh Kudus menjadi duta pendamaian. Sebelum menutup seduh saat ini, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin kami hari ini. Kami boleh merenungkan firman Tuhan dan memberikan firman Tuhan agar kiranya firman ini boleh berguna, agar kami siap diubah dan diperbaharui oleh Tuhan, dan kami boleh sedia untuk dituntun oleh Roh Kudus, dan kami sedia untuk menjaga relasi hubungan kami dengan Tuhan, menjaga hubungan kami dengan sesama, agar semua hidup kami boleh siap diperbaharui oleh Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya semua ini menjadi berkat bagi kita, dan kita akan bertemu kembali di seduh berikutnya. Tuhan memberkati.